Lo tahu apa yang bikin generasi kita makin mengkhawatirkan? Bukan cuma karena anak SMP udah merokok, tapi karena mereka nggak ngerti matematika dasar dan seolah semua orang normal-normal aja gitu. Gimana mungkin anak kelas 8 yang udah 8 tahun sekolah nggak bisa ngitung 1500 kali 5? Dan kita heran, kenapa negara ini susah maju? Bukan salah guru aja, bukan salah sekolah aja, tapi budaya cuek. Biarin aja, dan asal naik kelas. Yang bikin anak-anak gak punya pondasi otak, tapi udah punya kebiasaan merokok. Pertanyaannya, salah siapa? Lingkungan, keluarga, sistem, atau si anak sendiri? Ketika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi nanya ke siswa itu, satu batang harga 1.500, kamu ngerokok 5 batang, totalnya berapa? Dan jawabannya bro, kadang 8.000, kadang 10.000. Itu bukan cuma lucu, itu tanda bahaya. Dalam psikologi perkembangan, ada tahap penting yang namanya basic numeracy. Itu kemampuan berhitung dasar yang seharusnya dikuasai anak SD kelas 3 sampai 4. Kalau anak kelas 8 belum bisa, artinya ada masalah serius. Satu, learning gap yang dibiarkan bertahun-tahun. Ini bukan gagal sehari, ini adalah akumulasi kegagalan sejak SD. Anak seperti ini naik kelas tanpa pernah benar-benar lulus kemampuan dasar. Dan setelah gue baca komentar-komentar netizen, ada yang bilang, matematika dasar gak becus kok bisa naik kelas? Iya, itu pertanyaan yang valid sih. Nomor 2, distraksi dan kebiasaan buruk yang makin kuat. Anak yang kebanyakan terpapar rokok, nongkrong, atau main HP berlebihan cenderung kehilangan fokus. Dari sisi neurologi, kebiasaan merokok di usia dini mengganggu perkembangan frontal lobe, bagian otak yang ngatur logika dan keputusan. Yang ketiga, pengawasan keluarga yang minim. Lu nggak bisa nyalin sekolah doang kalau anak bisa merokok tiap hari tanpa ketahuan. Dan yang bikin lebih miris, anak itu nggak sadar kalau dia salah. Baginya, jawabannya sudah normal gitu. Ini berarti dia tidak pernah diajarkan critical thinking, kemampuan dasar yang harusnya jadi pondasi pendidikan. Kita bukannya cuma gagal ngajar matematika, tapi gagal membentuk pola pikir. Jadi masalah ini jauh lebih besar bro, dari harga rokok atau hitungan 1.500 kali 5 doang. Bisa jadi ini tanda generasi yang dibentuk tanpa arah, tanpa kontrol, dan tanpa kualitas pendidikan yang benar. Kenapa anak SMP bisa merokok dengan santai? Karena 3 hal. Satu, lingkungan sekolah yang longgar. Dalam kasus ini, siswa sampai melompat pagar sekolah. Ini bukan sekali 2 kali. Ini kebiasaan yang terbentuk karena disiplin longgar dan kurangnya kontrol. Guru menegur, terus orang tua lapor polisi. Guru mendisiplinkan, terus kepala sekolahnya dicopot. Akhirnya apa? Guru takut menegur, guru takut mendidik, guru takut menjalankan fungsi pendidik karakter. Masalahnya bukan guru kasar, masalahnya adalah ketidakjelasan batasan disiplin. 2, role model di rumah tidak mendukung. Kalau anak bisa beli rokok tiap hari, artinya dia punya akses uang, dia punya akses rokok, dia punya kebebasan keluar masuk rumah. Dan orang tua nggak aware sama sekali. Ini bukan nyalain orang tua, tapi ini realita bahwa pengawasan keluarga punya peran besar bro. Yang 3, tingkat kecanduan cepat pada usia remaja. Dari sudut neuroscience, usia remaja adalah usia dengan kontrol emosi lemah, kontrol impuls rendah, rasa ingin tahu tinggi, dan mudah terpengaruh teman sebaya. Kebiasaan merokok di usia muda bukan sekedar gaya-gayaan, tapi tanda kompensasi atas stres, ingin terlihat dewasa, ingin diterima kelompoknya, atau pelarian dari masalah rumah. Ketika siswa yang merokok ini nggak bisa jawab hitungan dasar, itu menunjukkan satu hal bro, dia nggak sedang tumbuh, dia sedang tenggelam. Bukan cuma akademiknya yang rusak, tapi masa depan, disiplin, dan fondasi hidupnya. Dari kasus ini, kita bisa lihat masalah fundamental. Satu, sistem naik kelas yang otomatis. Siswa bisa naik kelas walaupun nggak ngerti kemampuan dasar. Ini bukan pendidikan, ini cuma formalitas. Dan itu bahaya bro. Karena anak jadi merasa aman walaupun sebenarnya tertinggal jauh. 2, guru diperlakukan seperti musuh, bukan mitra membangun anak. Ketika siswa salah dan guru menegur, harusnya orang tua mendukung. Tapi yang terjadi malah, guru dituduh, kepala sekolah dicopot, dan murid merasa dia yang benar. Dampaknya apa? Guru takut mendidik karakter. Akhirnya, karakter anak makin rusak. 3, mental shortcut generasi instan. Anak-anak sekarang terbiasa. Mau cepet, mau gampang, mau gaya dulu, pinter belakangan. Nongkrong dulu, belajar kapan-kapan. Rokok dulu, logika mah belakangan. Makanya ketika ditanya hitungan dasar, dia nggak bisa. Bukan karena bodoh, tapi karena nggak pernah dilatih fokus. 4, kombinasi kebiasaan buruk tambah minimnya bimbingan sama dengan generasi rapuh. Ini bukan salah satu pihak, ini hasil kombinasi. Kurangnya perhatian keluarga, lemahnya disiplin sekolah,
lingkungan teman yang negatif, kurangnya edukasi bahaya rokok, sistem pendidikan yang formalitas, minimnya literasi dasar sejak SD. Akhirnya terbentuk siswa yang emosinya lemah, akademiknya kosong, kebiasaannya buruk, tapi egonya tinggi, dan tidak tahu apa yang tidak dia ketahui. Dan ini serius bro, karena generasi seperti ini akan sulit bersaing ketika mereka dewasa nanti. Bro, satu anak yang nggak bisa hitung matematika dasar bukan cuma masalah sekolah. Itu tanda sistem kita lagi bocor di banyak sisi. Kalau kita nggak aware, generasi selanjutnya bisa lebih parah. Rokok bukan cuma bikin miskin, tapi bikin logika tumpul. Kalau lo lihat video ini, pikirkan masa depan adik, saudara, anak lo nanti. Share biar makin banyak orang sadar. Dan jangan lupa subscribe karena gue akan bahas banyak kasus pendidikan dan mindset generasi muda biar kita bisa naik kelas bareng bro.